Zainuddin Amali ungkap calon dirtek PSSI yang baru. JIS diperbaiki bukan cuma untungkan timnas Indonesia. Resmi, bintang timnas Indonesia gabung klub kasta tertinggi Liga Jepang. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membocorkan sedikit perihal calon Direktur Teknik Timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia era Erick Thohir tengah dalam proses menjajaki seorang Direktur Teknik baru Timnas Indonesia pengganti Indra Syafri yang kini ditugaskan menangani kelompok usia Garuda. Hal ini bermula dari kunjungan Erick Thohir dan jajarannya ke Jerman untuk menjalani kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jerman atau DBE pada awal Juni 2023 lalu. Menurut Amali, update terkini adalah PSSI masih dalam tahap memilih sosok yang tidak hanya bisa membawa perubahan, tetapi bersedia punya komitmen jangka panjang di Indonesia. Tak hanya itu saja, Amali juga memberikan bocoran terkait sosok dirtek baru Timnas Indonesia tersebut. Ada beberapa tetapi masih dikomunikasikan. Bukan hanya datang sebentar terus pergi. Dia harus tinggal, mereka harus komitmen. Dia harus jangka panjang karena mereka punya tanggung jawab secara profesional. Mantan pemain bola terkenal, umurnya sekitar 60-an. Posisi saya tidak tahu, mantan pemain mana juga belum terkonfirmasi karena ketua umum yang langsung wawancara dia, ujar Zainuddin Amali. Tak ayal, spekulasi pun berputar soal nama calon dirtek Timnas Indonesia tersebut. Salah satu yang dikaitkan adalah Michael Jordan, ex-direktur olahraga Borussia Dortmund yang kini tengah menganggur. Banyak pihak yang dilibatkan dalam memperbaiki Jakarta International Stadium supaya standar FIFA. Sejumlah kekurangan yang ada di dalam Jakarta International Stadium bakal diperbaiki pemerintah bersama sejumlah pihak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik dengan langkah tersebut. Sejatinya JIS adalah stadion megah yang menelan biaya triliunan saat dibangun. Hanya saja ada sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki karena belum standar FIFA. Maka dari itu pemerintah berencana memperbaiki kekurangan yang ada. Semua ini dilakukan karena JIS disebut menjadi satu di antara calon 4 untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17. Kalau ini diperbaiki, saya rasa klub-klub bisa saja bermain di sini. Memang bukan saya yang menentukan, melainkan klub dan pemilik stadion. Prinsipnya kalau kerja bareng-bareng kan enak, kata Erick Thohir. Satu di antara yang diperbaiki dari JIS adalah akses. Selama ini tempat tersebut cuma punya satu akses, masuk dan keluar di pintu utama sehingga beresiko terjadi penumpukan penonton. Tentu sesuai dengan prioritas bahwa kita ingin memastikan supporter pulang dengan selamat. Sejak awal saya selalu berbicara tentang akses-akses, ungkap Erick Thohir. Pemain Timnas Indonesia Rafael Struijk dan Ivar Jenner kepergok latihan bareng bersama klub seniornya masing-masing. Hal ini diketahui dalam unggahan Instagram Stories kedua klub asal Belanda tersebut. Seperti yang diunggah oleh FC Utrecht, Ivar Jenner terlihat melakukan latihan bersama skuad senior klub kasta tertinggi Liga Belanda itu. Menariknya, FC Utrecht secara khusus menyoroti Ivar Jenner saat berjalan menuju ke rekan-rekannya dan men-tag sang gelandang Timnas Indonesia tersebut. Ivar Jenner terlihat mengenakan jersey latihan FC Utrecht berwarna hitam dan merah di area lengannya. Dalam keterangannya, FC Utrecht menuliskan bahwa Ivar Jenner telah kembali ke Belanda setelah melakoni pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 di Indonesia. Momen tersebut pun langsung diunggah ulang oleh Ivar Jenner di Instagram Stories pribadinya. Hal yang serupa juga dialami winger Timnas Indonesia, Rafael Struijk. Pemain 20 tahun ini mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan skuad senior ADO Den Haag saat melakukan latihan bersama. Rafael Struijk menggunakan jersey latihan ADO Den Haag berwarna hijau. Sang pemain pun langsung mengunggah ulang postingan klubnya tersebut. Ivar Jenner dan Rafael Struijk diberi kesempatan latihan bareng skuad senior FC Utrecht dan ADO Den Haag. Digadang-gadang efek telah bermain lawan timnas Argentina. Keduanya tampil saat timnas Indonesia bersua juara Piala Dunia 2022 itu di FIFA Matchday Juni 2023. Striker timnas wanita Indonesia Zahra Musdalifah telah resmi bergabung dengan klub Jepang Keijo Osaka Yanmar Ladies. Wanita 22 tahun tersebut akhirnya berlabuh ke Asia Timur setelah membela Persija Wanita, ASEAN Soccer School, dan klub Inggris South Shield FC.
Zahra mengaku senang bisa bergabung dengan tim berjuluk Sakura tersebut. Ia percaya bahwa keputusannya pindah ke Jepang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan karirnya. Saya merasa sangat terhormat diberi kesempatan untuk bergabung dengan klub hebat seperti Keijo Osaka Yanmar Ladies. Tidak sabar berjumpa dengan kalian semua segera, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk karir saya di sepak bola. Terima kasih, ungkap Zahra Musdalifah. Keijo Osaka baru menekan kerjasama dengan Asian Soccer School di hari yang sama. Raksasa Liga Jepang tersebut akan berkomitmen memfasilitasi siswa-siswa Asian Soccer School untuk ikut berlatih di akademi mereka, hingga menginjak para staf dan pelatih di Asian Soccer School untuk mengikuti sesi latihan di sana. Keijo Osaka juga akan mengirim sejumlah staf pelatih akademi ke Indonesia dan akan mengirimkan tim akademi mereka untuk bertanding di Asian Cup di Jakarta. Bek kanan timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam belum tampil dalam 2 laga terakhir bersama Jeonnam Dragons. Laga terakhir yang dimainkan Asnawi Mangku Alam terjadi pada 25 Juni 2023. Saat itu bek kanan timnas Indonesia tampil sebagai pengganti saat Jeonnam Dragons melawan Gimpo Citizen. Asnawi Mangku Alam baru masuk pada menit ke-79. Masuknya ex pemain Arsan Greener tersebut sukses membuat perubahan signifikan. Jeonnam Dragons akhirnya sukses mendapatkan gol kemenangan pada menit ke-90 di Valdivia. Jeonnam Dragons menang dengan skor 2-1 pada laga tersebut. Setelah laga tersebut, Asnawi Mangku Alam absen pada laga melawan Seoul Elen pada Senin 3 Juli 2023. Asnawi Mangku Alam sebenarnya masuk dalam daftar pemain cadangan yang dibawa oleh pelatih Jeonnam Dragons Lee Jang-kwon, namun tidak dimainkan. Menurutnya, Asnawi Mangku Alam sebenarnya punya kualitas yang cukup untuk menembus tim utama. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku pesaing Asnawi Mangku Alam di posisi bek sayap sudah lebih siap untuk tampil. Pelatih Jeonnam Dragons tersebut tetap mengapresiasi bahwa Asnawi Mangku Alam adalah pemain yang cepat beradaptasi dengan situasi lawan. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti merespon kemungkinan memanggil pemain keturunan yang berkarir di Qatar, Abdurrahman Iwan, untuk menata Piala Dunia U17 2023. Iwan lahir di Doha, Qatar pada 14 Agustus 2006 dari pasangan Iwan Kuswanto dan Tarino yang berasal dari Serang, Banten. Iwan telah mendapatkan panggilan dari timnas Qatar U17 untuk kualifikasi Piala Asia U17 2023 dan membawanya lolos ke putaran final setelah menjuarai grup C. Pada akhir Juni 2023, Abdurrahman Iwan membuat status di Facebooknya tengah pulang ke kampung halaman orang tuanya. Alhamdulillah sampai di tanah air tercinta, tulis Abdurrahman Iwan. Bima Sakti sangat terbuka untuk menjajal pemain keturunan ke timnas Indonesia U17, namun dengan syarat pemain itu masih mempunyai paspor Indonesia. Bima Sakti mengatakan bahwa nama Iwan telah muncul ke permukaan sejak beberapa tahun lalu, tepatnya ketika Marcelino Ferdinand masih menjadi bagian dari timnas U16 pada 2019 sampai 2020. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.